Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki tentunya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini sebenarnya ada dua informasi teman-teman yang cukup membuat kita kaget ya. Yaitu tentang Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Gus Fuad ini kita udah tahu bersama ya, tentunya panjenengan juga udah tahu ya mungkin, bahwa Kiai Fuad baru-baru ini membuat video klarifikasi dan kemudian menjalankan sanksi adat ya. Nah, itu di framing oleh kibin-kibin bahwa itu adalah tindakan atau pertanda beliau itu taslim kepada Habib ya. Juga Kiai Imad beberapa video yang menarasikan bahwa Kiai Imad itu sudah tidak mau lagi berceramah soal nasab, dan ini juga di framing oleh kibin-kibin. Jadi beliau-beliau ini ya, Kiai Fuad dengan Kiai Imad ini di framing udah taslim lah ke Habib, seperti itu teman-teman. Nah, karena narasinya udah begitu liar, kemudian Gusmar ya melalui kanal YouTube KB Nusantara beliau share kemarin. Jadi beliau langsung meminta klarifikasi Kiai Imad via telepon ya. Ya, kita simak selengkapnya teman-teman. Sejak kemarin saya kebanjiran pertanyaan terkait dengan fenomena Gus Fuad Pleret yang menjalani sidang adat di Palu, terkait dengan statementnya beberapa waktu yang lalu terkait dengan tokoh Al-Khairat dari Palu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga kebanjiran pertanyaan terkait dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sejak kemarin tanggal 17 Juli 2025 ini beliau membuat statement untuk sementara menarik diri dari menghadiri ceramah keluar daerahnya karena merasa harus konsentrasi mengajar di pondok dan merasa bahwa informasi tentang batalnya nasab Alawi sudah cukup baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui siaran-siaran pengajian-pengajiannya yang disiarkan lewat YouTube dan media sosial yang lain. Nah, untuk itu agar lebih jelas dan gamblang, saya mencoba untuk menghubungi langsung beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memberikan klarifikasi dan penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak jawaban langsung dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang diberikan kepada saya melalui pesan voice note berikut ini. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah, ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi. Ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Nah, saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu. Minta maaf seperti itu. Kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa kiai kan dia? Gus Fuad itu kiai, dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah, Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Maka nalahu madlamatul yahadin falyatahallahu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah, Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakuin nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai cucu Nabi, bukan cucu Nabi udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah kan. Salim Jupri ada keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu itu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu, walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga, masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau. Jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu.
Nah, cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu. Karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya itu kan menjadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop ya. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan seperti biasanya, apakah kita kemudian untuk tiap hari ini kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngaji saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi, tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi, kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas. Nah, jadi itu teman-teman, klarifikasi langsung dari Kiai Imad ya. Jelas bahwa narasi di luar sana, framing Kibin ini yang mengatakan beliau ini taslim itu hoax, framing sampah. Biasa kalau nggak begitu nggak rame ya. Sebenarnya ya, rasional banget Kiai Imad itu, fokus beliau. Karena biar bagaimanapun beliau itu mudir ma'had, sangat rasional. Nah, Kiai Fuad itu lagi ngajarin Balawi bagaimana harusnya berakhlak gitu loh. Nabi ini diutami makarimal akhlak, puncak tertinggi orang beragama itu bagaimana akhlaknya. Kiai Fuad ngajarin Balawi walaupun statusnya kiai, ketika salah nggak malu ngakuin kesalahan gitu loh. Iya, coba lihat Balawi, mana ada yang minta maaf sampai sekarang, yang ngina-ngina ulama-ulama kita, belum ada sampai sekarang. Dan ini juga jadi penegas sangat berbeda karakteristik ulama kita sama ulama Balawi. Ulama Balawi udah jelas-jelas salah aja kan, dia memang ototnya naujubillah, malah nyerang balik. Coba lihat tuh kayak kita ya buat, ini lagi ngajarin ya, mengakui kesalahan itu bukan berarti kalah, justru itu kemenangan hakiki, karena dia nggak terobsesi dengan logikanya, dengan egonya gitu loh. Dia lebih mengedepankan maslahatil ummahnya itu. Balawi kan ini udah kayak orang mengidap penyakit NPD, narcissistic personality disorder ya, penyakit psikologis, ngerasa dirinya wah nggak pernah salah gitu ya. Kalau lo sepakat dengan pandangan gue, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita lanjutin terus ini project ngawal ulama Nusantara ya, dalam membebaskan kaum muslimin, kaum nahdiyin dari penjajahan spiritual Habib Balawi. Oke. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.